Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Dinda Yufadila dengan NIM 28921700006 dari Universitas Pancasakti, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang etika bisnis. Baik, untuk lebih tahu mendalam tentang etika bisnis, langsung saja ke poinnya. Etika berasal dari kata Yunani, ethos, yang dalam bentuk jamaknya berarti adat istiadat atau kebiasaan. Perpanjangan dari adat membangun suatu aturan kuat di masyarakat, yaitu bagaimana setiap tindak dan tanduk mengikuti aturan-aturan dan aturan-aturan tersebut ternyata telah membentuk moral masyarakat dalam menghargai adat istiadat yang berlaku. Moralitas sendiri, istilah yang dipakai untuk mencakup praktik dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai-nilai yang tersimbol di dalamnya, yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan dan praktik tersebut. Ada banyak sekali definisi etika yang dikemukakan oleh para ahli. Namun, semuanya mengacu pada moralitas, sehingga etika dapat diterjemahkan sebagai bentuk tindakan dengan berdasarkan moral sebagai ukurannya. Moral dan ukurannya dapat dilihat dari berbagai segi, seperti segi agama, hati nurani, dan aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis, di mana semua itu dijadikan sebagai pandangan dalam memahami lebih dalam tentang etika. Dan dapat disimpulkan, etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, di mana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Dan jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut, maka sanksi akan diterima, di mana sanksi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung. Lalu apa sih hubungan etika bisnis dengan tata kehidupan manusia? Manusia sendiri memiliki sifat yang cenderung tidak pernah merasa puas terhadap apa yang diperoleh atau yang dimiliki, sehingga ia selalu merasa kurang dan terus mencari. Bentuk dan keinginan ini sebagai pencarian manusia untuk mengubah kehidupan yang dimiliki, terutama mengubah nasib hidupnya. Sehingga banyak sekali umat manusia yang bekerja dengan keras untuk mengejar tercapainya penghidupan yang layak, termasuk melupakan norma-norma yang berlaku. Semua ini sering dilakukan dengan tujuan untuk menampilkan perubahan dalam nasib hidupnya, dan termasuk mengesampingkan perasaan-perasaan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Memang nasib menjadi sesuatu yang sangat terlihat sementara. Perasaan sulit untuk dilihat, karena perasaan tersimpan jauh di dalam hati. Semakin seorang bekerja, maka semakin baik ia mampu mengubah nasibnya. Maka, perubahan nasib termasuk dengan melakukan perubahan karakter, yaitu dari karakter yang malas menjadi yang rajin. Dalam setiap diri manusia memiliki semangat motivasi dan berjuang demi mewujudkan mimpi-mimpi. Salah satu mimpi terbesar umat manusia adalah merasa nyaman dimanapun ia berada, dan terpenuhi semua keinginan yang diimpikan selama ini. Dan bisnis dianggap sebagai salah satu jalan yang bisa mendorong manusia untuk memperoleh semua itu. Ini diperkuat dengan pendapat dari berbagai pihak, bahwa dengan kepemilikan bisnis yang bersifat profitable atau yang bersifat menguntungkan menyebabkan seseorang memiliki peluang untuk meraih keuntungan dari setiap keputusan dan pengalokasian keuntungan, terutama memiliki hak menikmati keuntungan tersebut. Di sisi lain, bisnis memiliki aturan yang harus dipatuhi, dan aturan dalam bisnis dilahirkan atas
dasar kesepakatan di wilayah di mana bisnis itu berada atau di mana bisnis itu berdiri. Jika bisnis tersebut berada di negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, etika bisnis yang berlaku adalah etika bisnis Islam. Begitupun yang lainnya. Artinya, kita memahami jika manusia diberi kebebasan untuk menata dan membentuk tata kehidupannya menjadi lebih baik, namun etika yang berlaku di tempat di mana bisnis tersebut berada harus dipatuhi, terutama jika bisnis tersebut ingin tetap mempertahankan aktivitasnya. Memang, manusia dianggap sebagai makhluk yang paling berkuasa di atas muka bumi ini. Ini dapat dilihat dari sisi psikologis konsepsi manusia di berbagai sudut pandang. Ada yang beranggapan bahwa manusia memiliki prinsip homo homini lupus, yaitu manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Kaidah ini berlaku dari sisi rasa ambisius manusia untuk meraih keuntungan tanpa memikirkan nasib orang lain dan lebih mengutamakan kesenangan bagi dirinya sendiri. Dalam konteks ilmu kepemimpinan, ini dikenal dengan sikap otoriter. Sikap otoriter, apa sih sikap otoriter itu? Sikap otoriter adalah sebuah usaha kuat untuk mencapai sesuatu secara totalitas dan tidak pernah puas sebelum ia benar-benar mendapatkan apa yang diinginkannya. Karakteristik kepemimpinan bergaya otoriter ini pernah dimiliki oleh Firaun dan berbagai pemimpin otoriter lainnya. Dan kita tahu bagaimana banyaknya korban jiwa yang timbul akibat sikap otoriter mereka. Kasus penebangan pohon yang akibatnya menyebabkan timbulnya banjir bandang merupakan bentuk nyata dari sikap otoriter manusia yang begitu ingin menguasai kekayaan alam, namun menghiraukan akibat yang akan terjadi. Sering akibat yang terjadi tersebut tidak menimpa mereka yang meraih keuntungan di sana, tapi menimpa pihak lain yang berada di sekitar sana. Lalu, ada juga contoh lain, seperti efek dari penebangan pohon yang begitu tinggi telah menyebabkan banjir bandang. Bahkan lebih jauh timbulnya pemanasan global atau yang paling kita sering dengar itu istilah global warming. Dunia saat ini merasakan perubahan iklim yang terjadi secara global, dan itu telah menimpa banyak orang yang hidup di berbagai belahan dunia. Seperti timbulnya cuaca ekstrim yang lebih panas dari biasanya. Sementara, manajemen pencegahan dari suatu akibat sering dilakukan atau dirancang setelah masalah itu terjadi. Memang, fakta dan kenyataan jika perusakan tatanan kehidupan banyak terjadi di negara-negara berkembang. Karena perangkat aturan di negara berkembang yang belum baik dalam bentuk konsep hingga aplikasi. Dan ini semakin diperparah oleh masih rendahnya nilai sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Ini tergambarkan dari tingkat pendidikan rata-rata masyarakat. Sementara kita pahami bersama jika pendidikan memegang peran penting dalam mendorong terbentuknya manusia yang berbudaya dan berperadaban tinggi. Lalu, selanjutnya, terdapat ruang lingkup ilmu etika bisnis. Pertama, tindakan dan keputusan perusahaan yang dilihat dari segi etika bisnis. Lalu ada juga kondisi-kondisi suatu perusahaan yang dianggap melanggar ketentuan etika bisnis. Sanksi-sanksi yang akan diterima akibat perbuatan yang sudah dilakukan. Ukuran yang dipergunakan oleh suatu perusahaan dalam bidang etika bisnis. Dan terakhir, peraturan dan ketentuan dalam bidang etika bisnis yang ditetapkan oleh lembaga terkait. Adapun permasalahan umum dalam bidang etika bisnis. Yang pertama, pelanggaran etika bisnis dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti dan paham tentang etika bisnis. Namun, itu dilakukan dengan sengaja
karena faktor ingin mengejar keuntungan dan menghindari kewajiban-kewajiban yang selayaknya harus dipatuhi. Kedua, keputusan bisnis sering dilakukan dengan mengesampingkan norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku, sehingga keputusan bisnis sering mengedepankan materi atau mengejar target perolehan keuntungan semata, terutama keuntungan yang bersifat jangka pendek. Dengan kata lain, etika berbisnis diabaikan. Ketiga, keputusan bisnis dibuat secara sepihak tanpa memperhatikan ketentuan etik yang disahkan oleh lembaga yang berkompeten, termasuk peraturan negara. Sehingga tindakan keputusan bisnis kalangan kecil sering berbenturan dengan aturan, terutama ketika ia berkeinginan untuk memperluas jaringan usahanya. Dan keempat, kondisi dan situasi realita menunjukkan kontrol dari pihak berwenang dalam menegakkan etika bisnis masih dianggap lemah, sehingga peluang ini diambil oleh pihak tertentu untuk memanfaatkan kondisi demi keuntungan pribadi atau sekelompok orang. Baik, selanjutnya ada kasus dalam kehidupan masyarakat Bali yang beragama Hindu, ada yang disebut dengan Hari Nyepi. Di Hari Nyepi tersebut, diwajibkan pada pemeluk agama Hindu yang berada di Bali agar setiap umatnya untuk berada di dalam rumah dan bersifat hening. Termasuk hanya tidak boleh menyalakan lampu kecuali lilin saja, dalam bentuk api yang sangat kecil. Dengan tujuan untuk apa? Untuk menghormati Hari Nyepi tersebut, dan itu hanya dilakukan 1 hari saja. Peraturan ini juga berlaku bagi setiap wisatawan asing dan domestik yang berkunjung ke Bali, yaitu agar mereka tidak berkeliaran keluar dari hotel atau tempat penginapan. Dan jika mereka melanggar, maka sanksi akan mereka peroleh. Sanksi ini juga harus mereka terima baik oleh para wisatawan dan pembisnis yang tidak mematuhi aturan yang berlaku, atau dengan kata lain, tidak menghormati tata kehidupan yang berlaku di Bali, di mana sanksi tersebut diatur dalam tata kehidupan para pemangku agama di Provinsi Bali. Lalu, solusi apa sih yang dapat kita berikan untuk para pembisnis hotel, agen travel, dan rumah makan dalam menghadapi Hari Nyepi? Untuk para pembisnis hotel, agen travel, dan rumah makan, di Hari Nyepi ini bisa dilakukan dengan berbagai strategi. Semisal, para usaha perhotelan pada Hari Nyepi dapat melakukan penjelasan kepada para tamu, khususnya wisatawan asing dan domestik, agar tidak keluar hotel pada Hari Nyepi, sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat Bali yang beragama Hindu. Adapun aktivitas yang dilakukan jika itu sangat diperlukan, sebaiknya cukup dilakukan di hotel saja. Namun, esok hari mereka dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Untuk para pembisnis agent travel, maka pemesanan tiket dapat dilakukan dengan via telepon saja. Tidak harus datang ke kantor atau tidak harus datang langsung. Sedangkan kepada mereka yang ingin memesan mobil untuk jalan-jalan kiranya pada Hari Nyepi, sebaiknya tidak dilayani demi menghormati Hari Nyepi tersebut. Dan esok hari sudah dapat kembali melakukan perjalanan keliling Bali seperti biasa. Adapun bagi wisatawan atau pihak tertentu yang mendadak harus berangkat ke bandara, maka pihak agen travel dapat menjemput dengan memberitahu kepada tokoh agama Hindu di Bali bahwa ini bersifat mendesak atau urgensi,
namun tetap dengan tidak menyembunyikan klakson mobil selama dalam perjalanan. Sedangkan bagi para usahawan rumah makan ataupun restoran, maka sebaiknya pada hari Nyepi tidak membuka usaha atau menutup saja, di mana tutup usaha ini juga hanya dilakukan 1 hari saja. Dan jika usaha dibuka juga dikhawatirkan tidak akan ada pengunjung, karena konsumen juga tidak ada yang keluar rumah. Nah, keputusan dan solusi seperti ini dianggap bersifat win-win solution. Artinya, setiap pembisnis diajarkan untuk melakukan bisnis dengan menerapkan etika dalam berbisnis. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh teman-teman. Jika ada kesalahan dalam proses penjelasan, saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menjelaskan dan sudah memberikan fasilitas dan mendukung saya untuk meng-share, memberikan sedikit ilmu. Semoga ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di penjelasan-penjelasan yang berikutnya.